Timnas Indonesia harus mengubur impian mereka untuk menjadi peserta Piala Dunia 2026. Halo Sport Lovers. Selamat datang di Sport 27 Flash News, pusat update tercepat seputar dunia olahraga. Di sini kamu akan dapat kabar terkini dari lapangan hijau, mulai dari hasil pertandingan, transfer pemain, sampai fakta-fakta unik yang sayang banget kalau dilewatkan. Like, komen, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan berita panas setiap harinya. Mimpi itu harus terkubur lantaran dalam ronde keempat Timnas Indonesia kalah 2 kali melawan Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak. Kesempatan emas untuk berlaga pada putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya ini menjadi kesedihan yang tidak hanya dirasakan pemain dan jajaran kepelatihan, namun juga seluruh elemen masyarakat Indonesia yang sangat ingin menyaksikan Indonesia berlaga di Piala Dunia. Kegagalan ini melahirkan beberapa fakta menarik yang mungkin bisa dikatakan menjadi penyebab kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke putaran final Piala Dunia. Faktor non-teknis disebut menjadi faktor paling besar penyebab kegagalan Timnas Indonesia. Apa saja faktor tersebut? Berikut kami sajikan fakta-fakta di balik kegagalan Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. 1. Pergantian pelatih di tengah kompetisi ronde ketiga. Pergantian pelatih di tengah ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan tajam publik sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, sosok yang membawa Garuda menembus sejarah, tiba-tiba digantikan oleh Patrick Kluivert tepat saat tim mulai menemukan ritmenya. Ekspektasi tinggi pada legenda Belanda itu pun muncul. Gaya menyerang, penguasaan bola, dan sepak bola modern jadi janji baru. Namun, perubahan mendadak di tengah kompetisi justru membuat tim kehilangan stabilitas dan chemistry yang dibangun selama 4 tahun terakhir. Hasilnya pahit, performa menurun, koordinasi berantakan, dan Indonesia akhirnya gagal melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026. Sebuah keputusan yang kini dipertanyakan banyak pihak. Apakah perubahan di tengah jalan adalah langkah berani, atau justru kesalahan fatal yang mengubur mimpi Garuda terbang lebih tinggi? 2. Konflik ruang ganti. Setelah kegagalan pahit di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia kembali diterpa badai, bukan di lapangan, tapi di ruang ganti. Suasana panas kabarnya mulai muncul sejak hasil buruk di 2 laga terakhir. Beberapa pemain disebut kecewa dengan keputusan taktik, sementara staf pelatih dikabarkan menilai ada pemain yang tak lagi disiplin dan kehilangan fokus. Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert disebut jadi awal keretakan ini. Perbedaan filosofi, metode latihan, hingga peran pemain senior dan diaspora menjadi sumber gesekan di dalam tim. Hal yang paling melekat dalam ingatan publik adalah ketika Mark Locke yang justru main story ketika berusaha memberikan motivasi kepada rekan-rekannya di atas lapangan, namun di sisi lain, foto tersebut adalah cropping. Publik mengetahuinya ketika Ragnar Uratmangun memposting foto serupa namun terlihat Kapten Jai Idzes yang sedang menuju ke tim. Entah apa yang ada di benak Mark Locke saat itu. Federasi berusaha meredam isu ini, namun publik sudah menilai, kegagalan di ronde 4 bukan hanya soal taktik, tapi juga tentang soliditas tim yang mulai rapuh dari dalam. 3. Perubahan aturan dan regulasi ronde 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak hanya panas di lapangan tapi juga di balik meja regulasi. Publik dikejutkan oleh perubahan aturan di ronde keempat, yang dinilai membingungkan dan bahkan merugikan beberapa tim, termasuk Indonesia. Awalnya, sistem poin dan peringkat antar grup dianggap cukup jelas. Namun menjelang babak penentuan, federasi memutuskan ubah format penentuan peringkat dan slot tambahan dengan alasan penyesuaian terhadap jadwal dan kuota Piala Dunia. Banyak pihak menilai keputusan ini terlalu mendadak dan tidak transparan, karena dilakukan saat kompetisi sudah berjalan dan tim-tim tengah berjuang habis-habisan. Arab Saudi dan Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah masing-masing grup, dan penyusunan jadwal pun disamakan dan ditengarai mendapat keuntungan. Setelah melakukan pertandingan pertama, pertandingan kedua berjarak 6 hari, waktu yang lebih bugar untuk beristirahat disebanding 2 tim lainnya yang hanya punya waktu recovery 3 hari. Fakta ini cukup mengejutkan lantaran yang tadinya ditempatkan di zona netral menjadi penunjukan tuan rumah yang disertai pembagian jadwal yang sama menguntungkan masing-masing tuan rumah. 4. Eksperimen formasi di laga penting. Patrick Kluivert melakukan sedikit eksperimen namun menurut admin sangat gila. Melawan tuan rumah Arab Saudi, Patrick memasangkan Pelupesi dengan Mark Locke, duet yang sebelumnya belum pernah bermain bersama. Pelupesi biasanya bermain dengan Tom Haye atau Nathan, namun kali ini justru diduetkan dengan Mark Locke. Alhasil ini tengah Indonesia melawan Arab Saudi kalah dari Arab Saudi, dan baru hidup ketika Tom Haye masuk di babak kedua, bukan maksud admin untuk merendahkan Klok, namun Pelupesi akan klop jika dipasangkan dengan pemain yang lebih energik yang mampu mengatur ritme permainan. Bukan hanya Mark Locke saja, Yakob Sayuri yang ditempatkan di bek kanan juga menjadi bumerang, sudah terbiasa berposisi sedikit maju baik saat di klub maupun ketika era STY. Yakob terlihat linglung melawan kecepatan dan teknik permainan Arab Saudi dari sisi sayap kiri.
Ada Sandy Walsh atau Kevin Dix yang bisa digeser ke kanan dan memasukkan Justin Hubner atau Rizky Ridho untuk menemani Kapten Jai Idzes di tengah. Penempatan Mark Locke dan Yakob Sayuri menjadi titik lemah yang berujung gol bagi Arab Saudi ketika Mark Locke salah mengclearance bola dan Yakob melakukan pelanggaran yang menghasilkan penalti untuk Arab Saudi. Di pertandingan berikutnya melawan Irak skema permainan dan line up lebih baik menghasilkan pola permainan dan serangan lebih baik. 5. Kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit. Wasit Irak versus Indonesia dipimpin oleh M. An Ning dari Cina. Wasit ini memunculkan beberapa kontroversi pada pertandingan tersebut, antara lain, 1. Indonesia menuntut penalti atas pelanggaran Tahseen terhadap Dix di kotak penalti di injury time, namun wasit memilih memberi tendangan bebas. 2. Kritik bahwa wasit M. An Ning enggan memanfaatkan VAR meskipun insiden-insiden krusial terjadi. 3. Misalnya insiden di menit 67, Zaid Tahseen melakukan pelanggaran terhadap Ula Romeni tapi hanya kartu kuning. Meskipun ada argumen bahwa itu pelanggaran serius, posisi bet terakhir, potensi bahaya. 4. 3 kartu merah dikeluarkan terhadap pemain ofisial tim Indonesia pasca pertandingan. Banyak yang menilai ini terlalu berlebihan atau sebagai tekanan tambahan. Keputusan wasit inilah yang memicu kegeraman publik, bahkan sempat terjadi insiden lemparan botol plastik oleh supporter, yang dihentikan oleh Jai Idzes. Itu tadi fakta-fakta menarik seputar kegagalan timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Tetap semangat, tegakkan kepala kalian, kalian sudah berjuang dan melakukan segala sesuatu yang kalian bisa di atas lapangan. Comeback stronger. Itulah rangkuman berita olahraga terbaru untuk hari ini di Sport 27 Flash News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update terpanas dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di berita selanjutnya, salam olahraga.